Apa? Nama printernya IP2770. Oke, Bapak mulai ya. Iya. Coba kalian bersuara sampai di sini enggak? Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Dengar Pak? Ya. Coba kalian yang bersuara sampai sini enggak? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Pausi, belum sampai sini suaranya. Mana speaker? Pak, kok tumben Pak nggak pakai headset Pak? Suaranya. Nggak pakai Oh, headset. tak mute. Coba Zi, kamu bilang Zi. Tumben nggak pakai. Oke, sudah. Headsetnya. Pakai nih, cuman lagi males pakai kuping. Oh. Di suaraku. Ya, saya sebenarnya pernah pakai headset tapi nggak tak pakai headphone-nya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 7B ya. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan ya. Tadi pagi saya harus ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Terpadu DPM PPT Sleman sama Pak Wakit, sehingga mohon izin tadi pagi belum bisa KBM. Hari ini kita lanjut sore ya. Sore-sore belajar di pondok sedang sedikit rintih gerimis ya. Saya bersama Fixel di depan saya. Ada yang kenal Fixel nggak? Kenal Pak. Kalau Satria kenal nggak? Sat, Kenal Pak. coba Sat, lengkapnya Sat. Nama lengkapmu siapa? Satria itu, Satria tuh, siluetnya ada sedikit. Apa? Belajar bareng, tulis belajar bareng. Kecil semua. Oke, hari ini kita akan membahas review kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan berbalik nilai ya. Jadi perbedaannya kalau perbandingan berbalik nilai itu tidak kali silang. Annotation-nya mana? Oke, bukan kali silang, tapi langsung depan sama yang kiri ke kanan. Itu perbandingan berbalik nilai. Tapi ya, dia juga bisa kali silang dengan cara dibalik nilainya. Misal, jika A per B berbalik nilai dengan X kali Y, nah, maka A per B sama dengan Y per X. Dibalik ya, ini kan X dikali Y. Kok jelek tulisannya? Kemudian, maka A banding B sama dengan Y per X, di mana B, Y, X tidak sama dengan 0. Kemudian, Y per X sama dengan 1 per X dikali Y. Sama dengan 1 per X dibagi 1 per Y. Nah, ini rumusnya masih ngawang ya kalian, masih apa itu Pak? Nanti kita bahas. Nah, berdasarkan uraian 1, 2 di atas, jika A per B, A berbanding B, ya, diberi penjelasan di sini A berbanding B, berbalik nilai dengan X banding Y, maka diperoleh hubungan berikut. Diperolehnya adalah A banding B sama dengan Y banding X. Kemudian Y banding Y sama dengan 1 per X banding 1 per Y. Ini contohnya ada. Ini di latihan di buku paket, di latihan Ayo Berlatih, di Ayo Berlatih nomor berapa ya? Nomor 3 kalau salah. Ini ada dia Tini mengerjakan PR
5 hari. Tono mau jangan PR 2 hari. Kalau digabung berapa hari? Nanti pakainya ini. Kita bahas nanti. Kemudian untuk mendapatkan perbandingan P banding Q yang berbanding nilai dengan A banding B dapat digunakan perbandingan berikut. A banding B sama dengan 1 per P, 1 per Q sama dengan Q banding P. Jadi dibalik nilainya, terus angkanya dibalik Q dulu, terus P dulu. Belum jelas? Belum. Kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, masuk ke contoh soal. Enaknya langsung ke contoh. Ya. Oke, periksalah apakah perbandingan berikut merupakan perbandingan bernilai. Kemarin sudah ya. Nah, oke. 9 banding 12 sama dengan 3 banding 4. Apa dia berbalik nilai? Ya. Dia termasuk sebagai perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok bisa? Karena 3/4 itu berbalik nilai dengan 4 banding 3. Oke, sehingga 9 banding 12 dan 20 15 adalah perbandingan berbalik nilai. Dari mana? Ini dia. Ketemunya. Lanjut. Kemudian. Nah, 20 banding 8 dan 5 banding 2. Oke. Dia jadi 6 banding 21 sama dengan 2 banding 7. Oke. 5 dan 2 tidak berbalik nilai dengan 2 banding 7. Ya. Kenapa? Jadi 20 banding 8 dan 6 banding 1 bukan perbandingan berbalik nilai. Kok bisa? Nah, gini, kita lihat bareng-bareng ya. 3 dan 4, 4 dan 3 kan jelas. Ketika angkanya dibalik, nilainya jadi sama. Jadi kalau dibuat per ya, jadi 3 banding 4 sama dengan, ini kan 4 banding 3. Kalau dibalik yang di sini, dibalik jadi 3 banding 4 sama dengan 3 banding 4. Maka dia berbalik nilai. Nah, kalau ini, nilai sebelumnya itu berbeda. Maka dia bukan perbandingan berbalik nilai. Pak, sih urung jelas. Ya, engko lanjut nih. Siti itu. Kita pakai soal yang kedua. Contoh soal-soal berikut perbandingan P dan Q berbalik nilai dengan A dan B. Oke. A dan B-nya berapa? Kalau yang A itu ketemu 3 banding 5. Di A per B sama dengan 3 banding 5. Dan P itu P sama dengan P banding Q. Ya, P-nya sama dengan 15, Q-nya berapa? Oke. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Nah, erasernya di mana? Di sini. Oke, jadi di dalam A banding B itu sama dengan 1 per P sama dengan 1 per Q. Atau langsung saja dibalik. Dibalik dengan A banding B. A banding B sama dengan Q per P. Dibalik langsung. Langsung kita masukkan angkanya. Jadi 3 banding 5 sama dengan 15 banding P. Gini ya. 3 banding 5 sama dengan 15 banding P. Nah, setelah ini diapakan? Nah, setelah ini berlaku kali silang. Ya. Setelah dapat kita persoalan dibalikkan, baru masuk ke perkalian silang. Kenapa kok suka kali silang? Karena ya, enaknya suka kali silang aja daripada suku tepi suku tengah ini. Ini kan suku tepi suku tengah. Tapi ketemu tepi tengah ketemu tengah. Tapi kalau kali silang itu benar. Set. Itu ya. Nah, lanjut ketemu hasilnya adalah 3P sama dengan 5 dikali 15. Lanjutannya dari ini. Kuning terlihat nggak di layar monitor? Kemudian kita tinggal mengkalikan, ya.
Mau 15 kali 5 dulu boleh, atau disederhanakan. P sama dengan 5 dikali 15 per 3. Kenapa kok enak seperti itu? Karena dia bisa kita sederhanakan 15 banding kali 15 bagi 3 kan sama dengan 5. Sehingga P sama dengan 25. Jadi kalau ketemu soal seperti ini dan dia berbalik nilai ya, catatannya nih. Bukan perbandingan senilai. Soalnya berbalik nilai. Kemudian ketemu soalnya A banding B ketemu dan Q15 itulah nilai P. Jadi konsep awalnya adalah P banding Q berbalik nilai dengan A banding B. Gini konsep awalnya. P banding Q itu berbalik nilai dengan A banding B atau P banding Q berbalik nilai dengan A per B. Kalau mau dijadikan perbandingan senilai, maka tinggal aja P per Q, jangan sama. Kalau perbandingan senilai, tak tulis sama jangan biru, kuning aja. Kalau dia perbandingan senilai, berarti langsung P dan Q sama dengan A per B. Kalau dia berbalik nilai, tinggal dibalik. Q per P sama dengan A per B. Jadi nilainya dibalik jadi senilai lagi gitu loh maksudnya. Jadi sama aja seperti kemarin perbandingan senilai, cuman harus ada pembaliknya dulu nih. Runutan dibaliknya 1 per. Jadi tahu ya bedanya kemarin perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai di sini. Caranya itu. Nomor 1 dulu, ada pertanyaan dari teman-teman. Bedanya dengan senilai kemarin paham ya? Di mana? Kalau senilai kan langsung dikerjakan, dikali silang, tentukan mana A, mana B-nya. Kalau bernilai kita balik dulu nilai sebelah kanannya atau sebelah kirinya, baru dikali silangkan. Pak, berarti ya. yang bedanya 3P sama P-nya itu ya Pak, yang warna kuning? Ya. Oh. Bedanya teman dibalik dulu caranya. Berarti bedanya cuma di situ doang, 2 itu doang Pak? Iya. Kalau soalnya senilai, langsung dikali silang bisa. Nih, langsung kali silang. Kayak ini ya. Tapi kalau dia berbalik nilai, salah satu harus dibalik dulu. Itu untuk mencari rumusnya dan ketemu hasilnya. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh? Untuk tugas yang kemarin, Pak. Ya. Sudah ketemu hasilnya? Sudah, Pak. Sudah kirim ke ini. Tapi itu tugas 7 atau tugas 8, Pak? Kemarin tugas ke-7 toh. Oh, berarti benar, Pak. Apa? Boleh. Gantian sama itu Satria. Kamu kenal Raffi Ibnu Azmi enggak? Kelas 7B. Iya, Pak. Ya, ini ada orang ini. Dia di sini tuh dipanggil Balmon. Kenapa Pak dipanggil Balmon, Pak? Kenapa, Nu? Kenapa kamu dipanggil Balmon? Oh, dia kalau main ML sering pakai Balmon. Pegang gada bergerak itu ya. Gada pakai gear, gadanya SM. Ya. Siap. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Aku kalau pakai dari sini tak hapus dulu harusnya ya. Klik eraser or set. Nah, nomor 2. Sekarang A banding B itu kan sama dengan Q banding P, ya toh? Setelah dibalik. Nah, maka nilai R, nah ini sebelum ke sini kita lihat dulu soalnya. A banding B, A per B sama dengan R plus 3 per 4. Kemudian P sama dengan 20, Q sama dengan 25. Nah, langsung masuk ya di sini. Dia langsung dimasukkan ke dalam perbandingan. Nah, jadi nomor 1 ini kita harus balik dulu. Kenapa balik? Biar kalian tahu. Tapi kalau langsung seperti ini bisa. Di persamaannya bukan
A banding B sama dengan P banding Q, bukan. Tapi A banding sama dengan Q banding P. Pernyataan di atas ini dibalik biar dia menjadi perbandingan senilai. Paham ya bedanya ini dengan ini, bedanya B dengan A? Hasilnya langsung di sini ya, nomor B. Cakannya. Langsung masuk ke suku tepi, suku tengah. Kalian suka suku tepi, suku tengah atau kali silang? Pak, kali silang, Pak. Kali silang. Oke, Lebih ketika enak. kali silang caranya seperti ini. R plus 3 per 4 sama dengan 25 per 20. Dari mana? A itu ini sama dengan A, tak warna kuning. Ini enggak kelihatan kalau kuning. Warna biru. Ini sama dengan A, oke. Ini sama dengan B, ini sama dengan Q, ini sama dengan P. Ya toh? P-nya 20, Q-nya 25. Kalau enggak tak tulis seperti ini, kalian paham nggak cara mengkali silangkan dari pernyataan satu garis? Oke, aman, Hoiril. Lanjut. Kalian paham nggak? Kenapa R plus 3 ditaruh di atas sini, bukan di bawah sini? Bukan di sini. Kenapa nggak R plus 3? Karena persamaannya ini. A per B. Nah, ini kalau dibuat jadi kali silang, yaitu A per B sama dengan Q per P. Oke? Berarti kalau ini yang A itu R plus 3 atau 4? Dari pernyataan ini. Nah, R plus 3. R plus 3 ya. Jadi depan jadi depan, belakang jadi belakang. Jangan kebalik. Nah, setelah ini baru... Ini ada PR kan, Pak, nanti? Ya ada dong. Siap. Sekali-sekali nggak ada gitu, Pak. Walaupun cuma satu soal, pasti ada PR. Buat pemahaman sama stimulun lanjut di rumah. Biar nggak lewat doang ya, Pak. Biar berhenti sebentar. Biar nggak langsung lost ke kiri, ya, Pak. Nggak lewat aja kayak mantan ya. Waduh. Iya. Berapa, Pak, mantannya, Pak? Ya, lanjut. Pak Toiful berapa, Pak, mantannya, Pak? Berapa, Lanjut. R plus 3 kalikan 20. Berapa hasilnya? Nih hasilnya. 20 kali R dulu. 20 kali 3 dulu. Oke. Kemudian 4 kali 25 tinggal 100 ya. Berarti ingat perkalian aljabar. Kalau ketemu perkalian dengan penjumlahan, maka dikalikan keduanya. 20 kalikan R dulu, baru 20 kalikan 3. Maka hasilnya adalah 20R plus 60 sama dengan 100. Setelah ini diapain caranya? Dikelompokkan. Oke. 20R dia punya variabel. 60 nggak punya, 100 nggak punya. Berarti yang masuk 60 pindah ke 100. 20R sama dengan 100, 60 jadi minus 60. Sama dengan 20R sama dengan 40. Setelah seperti ini kena diapain? Setelah habis tandanya, baru kita pakai pembagian. R sama dengan 40 dibagi 20. Hasilnya adalah 2. Jadi perbandingan balik nilai sama senilai bedanya di mana? Cuman di awal. Konsep awal kita membaliknya saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, ini yang baru. Kan kemarin sudah ya perbandingan senilai dengan konstanta. Kemarin contohnya adalah 60 km 6 bicara 1 detik biayanya 60 rupiah. Bicara 5 detik biayanya 300 rupiah. Bicara 10 detik biayanya 600 rupiah. Selalu konstan dulu di sini Y, di sini X.
Ketika Y per X selalu dia 60, maka 60 itu adalah konstantanya. K-nya sama dengan 60. Nah, kalau di sini hasil kali kecepatan waktu yang dibutuhkan pada setiap baris selalu sama, yaitu hasil kalinya selalu 240. Kalau kemarin kan hasil baginya toh, ini hasil kalinya. Itu bedanya. 50 dikali 4, 8. 60 dikali 4, 75 kali 3,2. 80 dikali 3, 100 kali 24. X dikali Y sama dengan 240. Nah, dalam hal ini 240 disebut sebagai konstanta. Oke, kalau berbalik nilai itu dikalikan. Itu sama dengan konstanta. Kalau senilai itu bagi. Sama dengan konstanta. Ini dikalikan. Oke, hasil kali sama hasil bagi. Bedanya itu ya. Nah, dinyatakan K. Y kali X sama dengan K. Oke. X kali Y atau Y kali X itu sama dengan K. Sama dengan K. Maka Y sama dengan K bagi X. Kok bisa? Bisa. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 sama dengan 6 per 2. Oke. Jadi, atau gini, kalau dulu di kampus saya tuh ada rumus pakai ini. Nah, tesnya Zoom. Ada rumus segitiga. P sama dengan V dikali I. Segitiga. Set. Nah, kalau mau mencari V, ya P bagi I. Kalau mau mencari I, ya P bagi V. Kalau mau mencari P, V dikali I. Segaris dikali, beda kayak atas bawah dibagikan. Ini juga sama. Baliknya enaknya pakai gini. Ini cara rumus biar kalian tahu, oh kenapa dia jadi Y KX sama dengan ini. Nah, kemudian Y sama dengan K per X sama dengan berapa masuknya? K di sini adalah 20. Ya, K-nya adalah 240, X-nya adalah X. Masuknya pakai yang ini, persamaan yang ketiga. Maka hasilnya adalah 240 per X. Bentuk persamaan di atas dapat kita gunakan menentukan nilai X ya. Dapat kita menentukan kecepatan kendaraan kalau di sini jika nilai waktu tempuhnya diketahui, atau sebaliknya jika yang diketahui adalah kecepatan kendaraan tetapi waktu tempuhnya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, oke, maksud dari rumusnya ini di mana? Nanti kita coba soalnya. Jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, ya, maka hasil kali pasangan nilai Y dan X selalu sama. Hasil kali ya, kalau kemarin hasil bagi toh. Konstanta perbandingan dinyatakan dengan K. Bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai itu Y terhadap X dengan konstanta adalah Y sama dengan K per X. Jadi paham ya, kenapa ketemu Y sama dengan K per X ya dari tadi, dari ini, dari yang di atas. Dari yang di sini. Awalnya kan K sama dengan, ini K, ini Y, ini X. K-nya sudah 40. Nah, dari sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke contoh soal. Lanjut ya. Lanjut. Contoh soal. Pada masing-masing tabel berikut, tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika jawabannya iya, tuliskan bentuk persamaannya. Oke, ini ada persamaan. Oke. Apakah dia masuk sebagai perbandingan berbalik nilai? Kita lihat satu persatu. Yang A. Oke, yang A.
X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 6. Y sama dengan 12, Y sama dengan 9, Y sama dengan 8. Kalau dari rumus ya, K itu kan sama dengan X kali Y. Dari sini loh. Ya. X kali Y sama dengan K. Nah, kita masukkan. Oke. Kita masukkan di sini. X kali Y sama dengan berapa? Kalau yang ini X1, 2, 3. Ini Y1, Y2, Y3. Nah, kita masukkan 3 kali 12. Hasilnya berapa? 36. 36. 4 dikali 9 sama dengan 36. 6 kali 8 sama dengan 48. Nah, kalau 2 ini dia masuk perbandingan balik nilai. Tetapi kalau ditambah dengan yang ketiga, dia bukan perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Karena nilainya 48. Harusnya di sini 36 toh. Jadi dia tidak sama sehingga bukan perbandingan senilai. Oke. Maksud? Coba kita lihat yang kedua. Oke, yang B. Langsung aja, 4 kalikan 8 itu sama dengan 72. 6 kali 12 sama dengan 72. 8 kali 9 sama dengan 72. Maka dia disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Dengan persamaannya adalah dari awalnya K sama dengan Y dikali X sama dengan 72 sama dengan kalau mencari Y sama dengan 72 per X. Ini ketemunya. Terus kalau soal di PR Pak, cara jawabnya bagaimana? Nah, kalian jawabnya langsung saja. Contohnya gini, cara jawab yang pertama ini ya, pakai warna kuning. Ada yang WA saya. Pen, ini nutupi. Waalaikumsalam. P. Farhan. Contoh ini. Ya, jadi kalian tulis X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, X3 sama dengan 8, Y1 sama dengan 18, Y2 sama dengan 7, 12 ya. Y3 sama dengan 9. Langsung saja K 1 sama dengan kalikan 7, 2. K2 sama dengan 7, 2. K3 sama dengan 7, 2 itu juga. Maka berlaku rumus X dikali Y sama dengan 7, 2. Sampai sini udah benar. Belabasan. Sampai sini sudah benar. Atau dilanjut dengan memasukkan rumusnya Y sama dengan 72 per X. Seperti itu. Cara jawabnya kalau di PR. Ya. Lanjut. Yang nomor 2. Tabel di samping. Nomor B ada pertanyaan enggak? Mudah ya, tinggal dikalikan. 4 kali 18, 6 kali 12. Kalau hasil kalinya selalu sama, maka dia masuk sebagai perbandingan berbalik nilai. Maka kalau di sini ketemunya hasilnya berapa, lanjut kalian bisa berapapun yang hasilnya adalah 70, malah next. Berapapun yang hasilnya dia 72. 72, selalu gitu. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2.
tabel di samping itu menunjukkan pasangan nilai X dan Y. Ini pasangannya ya. Yang membentuk perbandingan berbalik nilai. Tentukan nilai M dan N. Oke, mudah. Tinggal ini dikalikan. 18 dikalikan 8. Ya. Terus sehingga ini berapa hasilnya? 18 kali 8. 144. Ya. Benar enggak? Caranya 18 kali 8. 64. Simpen 6. 8 tambah 6, 14. Ya, itu 44. Kemudian, berapa supaya ini hasilnya 100? Kok mas metu sih, Ge? Berapa 9 kali berapa supaya hasilnya 144? Kemudian 24 dikali berapa supaya hasilnya 144? Berapa yang ini jawabannya? 16. 16? Ya, delok nang chat ya, oh ya. Yang 9 16, Pak. Ya. 16. Yang N-nya Sebentar, Pak. berapa? 144 dibagi 24. Ah, iya, Pak. 6. Berapa? 6. 6. Good. Jadi ini salah satu menentukan supaya dia hasilnya adalah 144. Good. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan terkait perbandingan berbalik nilai? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Pak, Ya, saya boleh. masih bingung yang segitiga merah yang ada P, V, sama I-nya. Maksudnya Nah, yang ini, kenapa? tadi penjelasannya saya masih bingung. Yang segitiga itu loh yang ada P, Oh. V, sama I-nya. Oh ya, siap. Tak jelaskan ulang. Jadi, kalau di fisika listrik itu berlaku rumus seperti ini. Ada segitiga daya namanya. P itu adalah daya, V tegangan, I arus. P sama dengan daya, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Nah, kalau mau mencari nilai P, ya ini kalau dalam rumus matematika berlaku gini, P sama dengan V dikali I. Nah, kaitannya dengan kalian, kalau ketemu seperti ini atau C sama dengan A dikali B, kalian mau mencari nilai A-nya berapa? A sama dengan berapa? Nah, nilai A berarti tinggal C per B. Kalau mencari nilai B sama dengan berapa? C per A. Ini mudahkan saja. Jadi kalau ini tak ganti ya, segitiganya ini tak hapus yang di atas. Oke. Kalau di yang sering tak pakai itu adalah, nah ini tadi ya, berlaku adalah K, X, Y. Ya. Kalau mau mencari nilai Y, berarti sama dengan apa? K bagi X. Oke. Kalau mau mencari nilai X, sama dengan K bagi, ini bagi ya, bukan ini ya. Saya salah lagi. K per Y. Kalau nilai X sama dengan K per, ini X ini, aku kok salah terus. Nah, K per X. Nah, X sama dengan K per Y. Jadi ini adalah segitiga daya yang bisa kalian gunakan kalau bingung mencari. Kok bisa? Ada lagi contoh mudahnya. Set. 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, 3-nya elek. 3. Tinggal kalian mau mencari berapa? Cari 3. Ya, 6 bagi 2. Cari 2. 6 bagi 3. Carikan 6 ya. 2 dikali 3. Jadi, melogikakan perbandingan dengan perkalian yang bisa masuk ke dalam rumus segitiga adalah dia yang contohnya
A dikali B sama dengan C. Yang diketahui apa? A sudah ketahui, C sudah. Berarti carian nilai B yang belum. Caranya adalah C dibagi A. Seperti itu, Mas. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi hari ini kita menyelesaikan bab perbandingan. Minggu depan ada kuis lagi buat kalian, ya. Ada kuis lagi buat kalian tentang bab perbandingan. Di buku, saya share di buku ya. Di buku sebentar. Saya share screen yang di buku. Share screen. Oke. Ya, di buku itu mulai halaman berapa? Mulai bab pertama di semester 2. Nih. Sampai halaman 51. Kalian kakek. Jadi ada 5.3 memahami menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai sudah. Kemudian 5.4-nya itu adalah mana ini? Nah, dengan peta atau model. Nah, peta jarak sebenarnya jarak kemarin sudah ya. Kemudian yang 5.4 mana? 5.5-nya adalah mulai mengenal tentang perbandingan berbalik nilai. Ya. Kenapa ini masuk ke perbandingan berbalik nilai? Kayak kemarin saya contohkan kalian sepeda atau kalau di depan gear depannya paling kecil, gear belakangnya paling besar, maka 1 kali ontelan itu enggak cukup 1 kali putaran ban. Atau contoh kalian naik tebing, naik tanjakan, maka harus kayak gitu. Depan setting gear yang paling rendah, kemudian belakang setting gear yang paling besar. Supaya kalian bisa ngontel. Jadi 5 kali gayo, 1 kali putaran ban. Tapi dia kuat naik. Beda sama kalau pas turunan. Dibalik, depan paling besar, belakang paling kecil. 1 kali ontel bisa sampai 5 kali putaran bahkan itu. Itu perbandingannya kalau kalian pakai sepeda. Karena sekarang lagi ini ya, hobinya pada sepedaan toh, hobi yang sehat. Sepeda saya rusak, Pak. Dibenerin dong. Lanang masuk nggak sebeneri. Bisa benerin servis sendiri sepedanya kan. Kalau sepeda seperti yang kalau sepeda tidak ada mekanik yang berat kecuali ganti pedal karena beberapa pakai kunci yang segini tuh loh yang muternya. Saya nyari lakunya, Pak, yang susah. Kuncinya hilang, tukut nele hilang. Pak Firman, tasmu keren. Salam ya. Oke, ya. Jadi sampai halaman berapa? Sampai halaman 51 ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam ini. Garis dan sudut. Mana ini? Kok wis gini? Belum. Nah, aritmatika sosial dulu. Jadi nanti bagaimana penerapan rumus matematika di dalam persoalan sehari-hari, ini dikit aja. Terus bab selanjutnya kita mempelajari tentang mana keterisinya sampai garis dan sudut. Nah, target saya sampai bab garis dan sudut ini kita langsung nanti ujian. Penyajian data kita skip karena dia hanya menyajikan tabel. Nanti ini lebih ke penelitian. Cara mengolah data dan lain-lain nanti di kelas 2-nya saja ya. Segi 4 dan segi 3 garis dan sudut ini target Bapak sampai sini dulu.
garis dan sudut untuk pelajaran kalian. Maka karena kita sudah sampai di perbandingan satu bab, besok pertemuan hari Senin kita pakai kuis. Soalnya mana? Soalnya coba kalian kerjakan di uji kompetensi 53, halaman 53. 54. Oke, 53 ya. Tak beri stimulun dulu. Kelihatan saya tulis di sini? Oke. 42 siswa mengikuti tes. 31 siswa mengikuti kelas panduan. Di antara proporsi berikut digunakan menentukan X, yaitu persentase siswa laki-laki yang mengikuti tes paduan suara adalah, kalian tinggal pilih yang mana. Benar. Soalnya sama seperti ini, saya kasih clue buat kalian ya. Kan kalian punya bukunya, toh? Silahkan copy ini, ngopi itu pakai ini. Silahkan di copy, set, kemudian Ctrl C, copy toh, kemudian masuk di mana? Tak ganti share screen-nya ke ini, Google Chrome. Nah, terus pastekan di pencarian tadi, terus enter, dash. Nah, biasanya Brandly yang sering ngerjain itu. Iya, Pak. Nah, Hanya nimbah Google ya, Pak? apa? Hanya nimbah Google. Oh, buat kalian latihan. Kalau bingung ya, kalau nggak bingung sudah ada di Zoom, enak toh? Ini jawabannya itu ya nomor itu, Pak. Nah, ini kayak ketawa jawabannya. Nah, besok soalnya Jawabannya mirip, nomor itu, Pak. soalnya mirip, cuman angkanya tak ganti. Berarti tugasnya yang mana, Pak? Apa? Tugasnya. Tugasnya belum ke tugas ini, saya masih jelaskan besok kuisisnya pakai yang mana. Jadi kalian kalau belum tahu silakan tanya Mbah Google di sini. Nah, terus kalau ada langkah-langkah yang bingung, boleh screenshot dan kirimkan ke WA saya. Pak, saya sampai di sini bingung. Ini mana ini? Annotation-nya. Nah, sampai di sini bingung. Kok ketemu 11 dari mana misalkan? Tinggal dikurangi toh. Tuh. Ya. Ini buat latihan kalian tak mengetahui perbandingannya di mana. Kemudian kok dia masuk ke perbandingannya ini dari mana? Oke. Boleh tanyakan. Kembali ke buku. Oke. Yang kedua, rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Kalau kalian Ini kan caranya sama yang Kak di jawabannya nomor 1 toh Pak caranya. Kita lihat dulu soalnya seperti apa polanya ya. Jadi contoh rasio diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap IPA. Matematika banding IPA sama dengan 5. Kok angel? Kayak Zoom aja, annotation yang Zoom. Oke, jadi matematika dibanding IPA sama dengan 5 dibanding dengan 40 per jika dia 5 meluangkan per 40 menit 4. untuk menyelesaikan tugas matematika, maka 40 banding IPA sama dengan 5:4. Tinggal kalikan silang toh. Oh, saya kebalik Pak, saya malah 5/4 sama dengan 40 per X, Pak. Sama. Kalau itu bukan kebalik, tetapi polanya beda. Kalau kebalik kan Nah, itu Pak maksudnya. Nih, 5/4 sama dengan 40 per IPA. Apa ya? P aja ya. Jangan X. Aja, Pak. Yang ada hubungannya dengan IPA. Pakai X ya, Pak. Nah, tinggal kali silang. Ketemunya berapa? Sebelah sini ya. Ketemunya adalah 5P sama dengan 4 dikali 40. 5P sama dengan 160. P tinggal 160. 160 dibagi 5. P sama dengan berapa? Hasilnya. 30 30 menit. 32. 32.
Saya punya ini. Kok mirip gini ya? 160 sama dengan 6 kali 10 per 5. Ya enggak? Tinggal coret. Kalikan 2. 32. Sama enggak? Maksud enggak kenapa Kak tak buat gini? Kenapa, Pak? Ya toh? Biar kalian tuh mindset-nya gini. Matematika itu susah karena perkalian dan pembagiannya banyak-banyak. Jangan dibuat susah, buat ringan aja. Ini ya, 160 bagi 5. Kan susah kalau ngitung. Bisa gini, 16 kali 10 dibagi 5. 10 bagi 5 kan 2. Tinggal 16 kali 2, 32. Simpel loh. Lah iya Pak, bener Pak. Kalau aku ya ngitung 160 bagi 5, dadak tak giniin dulu. 160 bagi 5. Suwe, bisa tapi lama. Harus ini 16 dulu bagi 5, 3. 3 kali 5, 15. Sisanya 1. Saya sukanya ngawang ya, Pak. Ya, 2. Bayangin Nah, itu cara-caranya ada di langit, dibayangi baru dibagi-bagi. pokoknya gitu. cari cara yang termudah. Sekalian sukanya kayak gimana bebas. Yang penting kalau mau bisa cepat tanpa ribet, ya itu yang dicari gitu. Tetapi proses mengerjakan dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, ketemu langkah 4 harus ada supaya tahu prosesnya dari mana. Tidak ujuk-ujuk ketemu ini berapa? 32 dari mana? Nggak tahu. Nomor 3, ini tak bahas sedikit ya. Nanti sisanya tak buat PR. Siapa? Kak Ken. Tadi lawan Sebuah berapa? mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah berarti itu ini Perbandingan ya, Pak. nilai atau balik nilai? Balik. Ini Ya. perbandingan nilai tetap balik nilai yang nomor 4. Nomor 3 dulu. Ini senilai atau balik nilai? Senilai, Pak. Senilai ya. Sehingga langsung seperti ini muncul Berarti persamaan. 84 per 2 sama dengan 14 per X. 14 per B. Ya, maksud. Biar simbolnya mendekati dengan pertanyaan. Tidak selalu X gitu ya. Soalnya kan Iya, ada Pak. kemarin nanya, Pak kalau X-nya diganti P boleh ya? Boleh. Itu kan hanya variabel. Ngerti tak? TNDI ingin men kalian nggak kebisingan, nggak ke noise sama yang lain. Jadi P tadi Mas Fauzi persamaannya yang nomor 3 adalah 84. 2 sama dengan 4. PB 84 per urut ya. 14 botol dalam waktu 84. 14 dalam waktu 84. Banyak botol yang ditiup oleh mesin dalam waktu 22 menit. Oke. 2 menit Itu Pak, bukan ditiup, Pak. sama dengan berapa detik? 120 detik. Berarti ingat, ini adalah botol. Atas botol, bawah apa? Ya. Jadi sama dengan X atau B. Jangan X, B ya. B per 120. Tuh. Tinggal kalikan silang. Oke. Ya. Ingat, kalian kadang ketemu gini. Kadang tak buat 14 per 84 sama dengan 120 per B. Ada hasilnya, tetapi ini bukan. Nanti ada soal yang... Tapi kalau saya caranya ini ya Pak. 84 per 120 sama dengan 14 per B, baru B sama 14 tak balik jadi 84 per ini Pak. Oke, kita cek dulu. Tapi Ya. itu boleh kan? Hasilnya disamain dulu. Hasilnya disamain supaya kita bisa menentukan. Ingat, perbandingan itu selalu berbeda variabel. Bukan 4 botol banding 4 botol banding botol, tapi botol banding detik,
kemudian sama botol banding detik, selalu gitu. Kalau kan kebalik 14 banding X, kan 14 per X sama dengan 84 Oke, Pak. per 20, ini beda. Ini bukan perbandingan. Ya. Coba kalau seperti ini, 84 tak hapus ya, yang bawah. Kalau ketemu angka banyaknya udah langsung pesimis sih, jangan. 84 B sama dengan 14 dikali 120. B sama dengan 14 dikali 120 per 84. Sederhanakan dulu. Ini sama-sama dibagi 2, dapat 7. Ini dapat 42. Oke. Ya toh? 7 bagi 42 masih bisa enggak? Bisa. Dapat 1, dapat 6. Atau 120 bagi 6 bisa enggak? Bisa. Ini 12 dikali 10 toh. 12 bagi 6 sama dengan 2. B sama dengan 20. Cepetan enggak? Cepetan ya? Iya. Alon-alon. Tak ulangi. Oke. Yang pertama adalah, kalian ketemu persamaannya ya. Persamaannya adalah 14 banding 4 botol per 8 detik. Nah, 14 botol per 84 detik. Kemudian berapa botol B sama dengan tanda tanya kalau dia 2 menit atau 120 detik. Kita buat persamaan dengan kali silang. Jeret. Kali silangnya warna kuning. Deng, deng. Nah. Berapa? 4 kali 120 sama dengan 84B. Enaknya yang B taruh depan. Jadi 84 kali B dulu sama dengan 14 kali 100. Dengan 14 kali 120. B Ya. sama dengan 14 kali 120 dibagi 84. Nah, sekarang kalau kalian langsung membagikan maka harus pakai kalkulator buat yang standar. Kalau yang expert langsung kali bisa. Tapi saya juga ngalami, saya juga standar juga. Maka saya pakai per penyederhanaan dulu. Masih ingat caranya sederhanakan kemarin? Warna ungu. Satu persatu. Pakai yang kecil aja, yang biar 120 biarin. Sama-sama bagi 2. Sama-sama dibagi 2 ya. Sini. Dia dapatnya adalah 7 per 42. Sama-sama bagi 7 bisa nggak? Bisa. 1. Dapat 6. Sama-sama bagi, tak ganti. Jangan warna ini, warna kuning. Sama-sama dibagi 7. 42 bagi 7. Ini dapat 1, ini dapat 6. Dia bagi 7. Kemudian warna hijau. 120 bagi 6. Kalau susah, dipisah. 12 dikali 10 bagi 6. Nggak kelihatan Pak warna hijau. Hijau nggak kelihatan? Nggak kelihatan Pak. Tak ganti. Warnanya yang mencolok. Biru muda. tua. Nah, 120 sama dengan 12 dikali 10. Samar-samar Pak. Ya, dibagi saja. Seret 12 dibagi 6 sama dengan 2. Tahu hasilnya? 10 bagi 2, 22. 10 kali 2 sama dengan 2. Maka nilai B sama dengan 2 dikali 10. B sama dengan 20. Yes, betul Pak. Good. Ya. Kalau kalian ada contoh persamaannya kuali. Ini taruh di bawah 120 per B. Kok jawabannya ada, berarti itu mengkecoh. Nah, kan jawabannya ketemu 28. Jangan senang dulu, Pak, saya udah ketemu 28. Itu kok salah C, kenapa enggak C, kenapa kok B? Ya, karena kamu salah perbandingannya. Gitu loh. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kalian tuh bingung membandingkan. Poinnya adalah tidak mungkin botol ketemu botol. Tidak mungkin 14 per X kemudian 84 per 120. Tidak mungkin.
Karena kalau ini bukan perbandingan, karena sama-sama variabel. Kalau Fauzi banding Fauzi, dia 1. Tapi kalau Hoiril banding Fauzi, itu perbandingan. Berapa berat Hoiril, berapa berat Fauzi. Berapa tinggi Hoiril, berapa tinggi Fauzi. Pak, Ya, jadinya tugasnya yang mana, Pak? nanti dulu. Oke, udah jam 5 ya? Jam Benar, 5 ya, Pak? diingatkan. Oke, silakan kerjakan nomor 4, nomor 5. Pakai mouse. 4, Sampai nomor 5, berapa, Pak? 6, 7, 8, 9, 10. Ini Nah, ada tenang. Nomor 4 sampai 9. Sampai 9 biar genep aja, dikerjakan. Pak, sampai 10. Biar 5 soal. Ini untuk yang presensinya ganjil. Yes. Aduh. Ikut 13. Kalau yang presensinya genap, aku susah nulis. Ganjil 4 sampai 9. Kalau yang genap 5 sampai 10. Sedikit ya bedanya. Paham? Dikumpulkan di bit.ly. Link Bapak yang PR matematika itu rusak. Jadi tugas kembali ke yang ini. Tugas MTK SMP Sains. Dia masuk ke tugas 8. Samain ya. Pakai caranya, Pak? Iya ya dong. Soalnya ditulis enggak, Pak? Enggak usah. Langsung ketemu diketahui. Berapa kayak gini. Kalau misalnya untuk yang punya buku paket, di buku paket kan, Pak? Iya, ini soalnya di buku paket. Ada yang Nah, belum kalau download yang soal belum di buku paket? Pak, apa yang saya yang belum punya bukunya yang udah jadi buku secara fisik, Pak. Oh, kalau ada bukunya monggo. Bagus. Kalau yang mau ngeprint, tapi saya sarankan nggak usah di print. Mahal ngeprint nih. Enggak, Pak, punya saya 5 Mahalnya buku pakai banget, 120, Pak. Pak. Iya dah. 5 buku 200. Nih, tak hapus ya. Clear all drawing. Kalau yang belum punya buku paket, dia ini boleh di screenshot. Nomor 4 ini soalnya, atau nanti di YouTube ya, di pause. Nomor 4, kemudian nomor 5 ini, nomor 6 ya. Nomor 7 itu aslinya sama, cuman dia kalian menyajikan dengan bentuk grafik. Kalau bingung ya coba di Google dulu caranya. Kemudian nomor 7, 8 ini soalnya silakan di pause terus dicatat, dan ini nomor 10. Pilihannya sudah dapat, cuma tinggal ngerjakan caranya saja sama dicentang. Pak, kalau aku ngerjakan di buku, enggak di buku tulis, enggak di buku paket, gimana Pak? Ya udah, enggak perlu tulis pilihan yang salah. Tulis saja langsung hasilnya sama enggak dengan pilihan yang ada di buku. Oke, gitu ya. Saya ulang kembali di sini, tak tulis ganjil 4 sampai 9, genap 5 sampai 10. Ada pertanyaan terkait PR-nya? Ini buat Insya Allah buat awal besok quiz ya. Ya, boleh? Sudah saya kirim, Pak, bukunya ke grup. Ya, terima kasih. Oke, cukup sekian. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Maaf waktunya sore. Bagi yang belum ikut bisa lanjut di YouTube ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan presensi, kemudian boleh live. Terima kasih Mas Isa, Mas Hasanuddin, Mas Hoiril, Mas Arsya Trisna, Mas Putra Mardika, Mas Sidik, Mas Fatik, Mas Fauzi, dan semuanya.